Kisah pemuda kaya yang jadi cleaning service. Episode 39, bagian 2. Lalu masuklah Yudis ke ruang itu. Nampak seperangkat komputer hanya berkedip tak mau masuk sistem. Dilihatlah sebuah layar berjenis touchscreen. Lalu ia pun mencoba menyentuhnya. Saat disentuh bagian itu, si program komputer nampak bicara. Admin di dalam yang melihat kedatangan Yudis dan temannya jadi bertanya, "Siapa ya orang ini?" Kemudian dokter yang salah kira tentang Yudis menjelaskan pada para admin itu. "Ini masnya mau benerin komputernya." Para admin yang melihat itu lantas bertanya, "Emang masnya ini bisa ya?" Terlebih, ibu pimpinan rumah sakit itu yang tiba-tiba berjalan menghampiri Yudis. Lalu bertanya pada dokter yang membawanya, "Ada apa Han?" Nama dokter itu adalah Hana. "Ini Bu, masnya mau coba untuk betulin komputernya. Dia kan orang yang menanggung semua biaya pasien ini." Dokter tersebut bicara sambil melihat buku catatan yang terletak di atas meja. Yudis jadi tersenyum, pertanda ia mengiyakan ucapan Bu Hana. Namun, Bu Sulastri menjadi bingung. Apa sih yang dimaksud Hana ini? Membawa orang luar segala. Tanpa pikir panjang, Yudis mencoba menyentuh lagi dan memeriksa komputer itu. Baru saja ditekan satu huruf. Nampak tulisan di layar terbaca dengan suara, "Your hands, it's wrong, please input your pin." "Your hands, it's wrong, please input your pin." Suara itu terdengar hingga 3 kali. Yang artinya, sidik jari Anda tidak cocok, masukkan sandi yang benar untuk ke sistem. Hingga ia mencoba beberapa kali, namun tulisan dan suara yang terbaca di layar itu tetap saja sama. Lalu Bu Sulastri menjelaskan, "Maaf ini ya Mas, password atau kode ini terdapat sidik jari seseorang yang membuatnya. Ini langsung terhubung ke perusahaan besarnya, dan orang inilah yang membiayai semua pasien khusus itu, jadi gak bisa dibuka kalau bukan pemiliknya." Mendengar itu, Yudis jadi bingung sendiri. Maksudnya apa ini? Lalu ia berbicara pelan, "Bukannya saya yang membiayai itu semua. Kok sudah ada orang lain? Emangnya siapa dia?" Yudis jadi merasa turun harga dirinya, termasuk dokter yang membawanya. Ia merasa bersalah membuat malu Yudis di hadapan para admin. Akhirnya ia pun keluar bersama dokter tersebut. Sesampainya di dekat Rena, dokter tadi bilang, "Mohon maaf ya Mas, saya gak tahu kalau komputer tadi ada sidik jari layar dan kode password dari seseorang." Bu dokter itu tak mau membuat malu Yudis di depan Rena tentang perihal tersebut. Meskipun ia tahu, ternyata yang menanggung biaya semua pasien dari para korban bukanlah dirinya. Lalu sang dokter terlihat meninggalkan Yudis dan masuk kembali ke dalam ruang. Sementara, Rena tetap menunggu petugas wanita tadi untuk menanyakan administrasinya. Sedang di dalam ruang itu, Bu Sulastri kembali menelpon staf ayahnya Kenshin. "Halo Bu, ada yang bisa kami bantu ya?" Bu Sulastri menjawab, "Ini Pak masalah yang tadi." Staf itu bicara, "Oh iya maaf ya Bu. Sampai lupa saya. Tadi sudah saya telepon Mas Kenshinnya, katanya langsung menuju ke rumah sakit. Atau coba ditelepon langsung saja ya Bu. Ini nomornya." Bu Sulastri menjawab, "Oh iya Pak makasih ya." Tak menunggu lama, ibu kepala rumah sakit itu segera menelpon Kenshin. Kenshin yang duduk sendiri, dengan tangan kanannya baru saja meminum air kemasan botol plastik. Tiba-tiba teleponnya berbunyi di ruang itu. Suara HP itu hampir terdengar oleh semua orang di ruangan tersebut, termasuk Rena, Yudis dan temannya. Namun, mereka tak melihat dari mana arah telepon itu berdering. Rena pun cuman hanya bisa berbisik, "Itu bunyi telepon siapa ya? Kok lucu banget gitu?" Kemudian, Kenshin pun menjawab, "Halo, assalamualaikum, selamat sore. Dengan siapa ini ya?" Karena nomor yang masuk itu tidak terdaftar di handphonenya, ia pun bertanya, "Halo Mas." "Waalaikumsalam. Ini dengan Bu Sulastri, kepala rumah sakit yang kemarin. Masnya sekarang ini ada di mana ya?" Lalu Kenshin pun menjawab, "Ini Bu saya sudah ada di ruang lobi yang kemarin juga." "Loh, Masnya sudah ada di sini toh? Oke, kalau gitu saya keluar." Dengan buru-buru kepala mitra mandiri itu keluar mencari keberadaan Kenshin. Lalu dilihatlah satu persatu orang yang ada di sekitar ruang itu. Termasuk pula mendekat pada Yudis dan Rena. Hingga akhirnya, di sudut pojok pintu itu ia menemui seseorang yang ia cari.
Kenshin terlihat sedang duduk. Rena yang melihat berjalannya ibu itu, sampai menemui seseorang. Namun ia tak mengetahui, jika seseorang tersebut adalah Kenshin. Karena bajunya yang biasa, terlebih. Hal itu tak pernah dilihatnya. "Hei mas, kenapa ini gak langsung masuk saja?" ucap kepala mitra mandiri itu. Kenshin yang memegang botol plastik minuman lalu berdiri. "Maaf ya bu, rasanya kurang berkenan jika langsung masuk. Ala mas gak usah sungkan dan malu segala, anggap saja ini kantornya juga. Sini mari kita masuk." Kenshin pun berjalan di belakang Ibu Sulastri. Dengan perlahan dan pelan, sampai akhirnya ia berada hampir dekat dengan kursi yang ditempati Rena. Terlihat, nampak sebuah kipas angin yang terpasang di dinding itu sedang berputar, dan putaran anginnya saat itu menerbangkan plastik-plastik kecil, bekas sobekan kemasan buah anggur. Hingga ia melayang dan jatuh mengenai rambut Rena di sebelah bahunya. Yudis yang melihat itu segera saja dengan tangan kanannya ia mengambil plastik itu, nampak so sweet gitu. Dan bersama itu pula, lewatlah Kenshin di depan mereka. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.